Kalau ini Pak Fahmi betul. Udah Pak Fahmi, jangan kasih tahu yang lain dulu Pak Fahmi, biar seru Pak. Baik, yang betul Pak Fahmi. Sekali lagi, clue-nya adalah perhatikan kata-kata saya. Ini satu, kalau ini dua, kalau yang ini tiga. Ya, pertanyaannya adalah ini sudah ketemu. Baik, ternyata sudah ketemu ya. Meskipun masih banyak yang belum sadar, belum belum menjawab. Kalau yang ini, ya sudah ketemu ternyata. Sudah banyak yang tahu. Terima kasih. Eh, kita lanjut ke materi kita hari ini yaitu pengelolaan sumber daya. Mungkin langsung ke slide berikutnya Pak Satria. Baik. Nah, sebelum kita ke pembahasan mengenai aset atau sumber daya yang ada di sekolah, terlebih dahulu kita ingin mengenalkan sekolah sebagai ekosistem, di mana ekosistem adalah sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ya, sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Ya, jadi ada nanti nanti di pembahasan ini ada apa namanya unsur biotik atau unsur yang hidup dan ada abiotik yang tidak hidup. Kalau kita perhatikan di sekolah kita pasti ada sumber daya biotik, sumber daya hidup dan sumber daya yang abiotik atau tidak hidup. Ya. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik dan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang di sekitar kita, di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita ada unsur biotik. Salah satunya adalah termasuk kepala sekolah, guru, siswa kita, anggota komite, orang tua, dan lain sebagainya. Ya, yang di dalamnya terdiri dari sumber daya manusia yang kita sebut dengan faktor biotik. Kemudian juga ada unsur abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kalau kita lihat juga di lingkungan kita pasti ada gedung sekolah, ya, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah, ada sarana praktek mungkin dan lain sebagainya yang menunjang faktor-faktor biotik yang ada. Yang itu nanti kemudian kita akan sebut dengan sumber daya. Jadi sumber daya kita berarti ada sumber daya hidup, ada sumber daya yang abiotik itu tadi. Ada manusia, ada yang berupa sarana dan prasarana. Berikutnya Pak Satria. Nah ini kita ingin memandang pada sudut pandang kita terhadap dua unsur yang ada di sekolah kita itu, kita bisa dia pendekatan dalam pengelolaan sumber daya, pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Bisa apa namanya pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit. Ya, ini memandang sumber daya sekolah apakah dianggap sebagai aset atau kekurangan. Kita nanti ingin melihat sumber daya yang ada itu sebagai aset kita untuk membangun sekolah, untuk membantu dalam pembelajaran kita di sekolah, atau kita akan justru melihatnya sebagai sebuah kekurangan. Nah, ya, yang pertama pendekatan berbasis masalah. Ya, pendekatan berbasis masalah atau deficit based approach ya, akan memusatkan perhatian kita pada yang mengganggu, apa yang kurang. Jadi kita selalu ketika memprogramkan sesuatu, di awal kita sudah melihat saya kok kurangnya ini ya. Kemudian apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium dan lain sebagainya. Jadi selalu saja kita lihat ketika di awal kita membuat program sekolah, maka kita akan selalu melihatnya dari segi kekurangan kita. Yang itu mungkin nanti akan berdampak pada di awal kita tidak akan pede untuk melaksanakan program tersebut. Karena di awal kita sudah melihat banyak sekali kekurangan yang
ada. Nah, sebaliknya kalau kita melihat dari pendekatan berbasis aset, maka pendekatan berbasis aset itu atau asset based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Ya. Pendekatan ini merupakan cara berpraktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Ya. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi kita akan melihatnya dari segi aset, ya, dari segi kekuatan kita. Ada kekuatan apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan program yang kita rencanakan. Kebalikan dari yang tadi. Berikutnya, Pak. Ya, ini perbedaannya. Perbedaan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Kalau berbasis kekurangan, biasanya kita fokus pada masalah dan isu. Tapi kalau berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan. Ya. Kalau berbasis kekurangan, berkutat pada masalah utama. Sebaliknya kalau kita pendekatannya berbasis aset, maka kita membayangkan masa depan seperti apa yang akan kita harapkan. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang kalau kita berbasis kekurangan. Sebaliknya, kalau kita berbasis aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah kita raih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ini, ya. Dan masih banyak yang lain yang bisa menjadi pembeda antara ketika kita menggunakan pendekatan berbasis eh, kekurangan atau pendekatan berbasis aset. Mungkin Pak Satria mau nambahin, monggo. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Fadli. Terima kasih kesempatannya buat rekan-rekan sekalian. Kita diberi ruang dan waktu. Terima kasih Bu Lulu. Eh, di sini kami menyampaikan tadi tentang perbedaan aset ya. Tadi Pak Fadli sudah menjelaskan dan memaparkan. Nah, di sini saya hanya kita ingin melihat ya, di sekolah ini kita memiliki sebenarnya aset atau modal apa saja sih yang kita miliki. Nah, di sini kita merujuk dari, waduh, saya lupa Mbak kacamata ini. Kita dapat meminjam kerangka dari Green and Haynes dari 2006 yang memetakan 7 aset utama. Jadi nanti Bapak Ibu semua, kita di sini ingin sama-sama mengetahui apa sih aset yang kita miliki di sekolah ini. Nah, yang pertama, modal manusia atau aset manusia. Tentu saja kita di sini memiliki Bapak Ibu guru semua yang ada di sini adalah aset SMK Negeri 3 Bondowoso. Itu adalah salah satu aset utama yang kita miliki. Kita memiliki apa? Peserta didik, murid itu juga adalah salah satu aset kita. Bayangkan kalau kita seandainya tidak punya murid, ya berarti sedikit game over berarti. Nah itu karena kita memiliki murid jumlahnya 1000 berapa ya? 1200 ya. Itu adalah aset yang kita miliki ya. Itu adalah modal manusia. Lanjut modal sosial ya. Modal sosial itu juga kita berhubungan dengan apa? Jejaring kita, hubungan kita dengan masyarakat itu adalah salah satu aset juga. Semisal kita memiliki hubungan baik dengan dunia industri, dengan dunia perusahaan dan juga instansi-instansi yang ada di sekolah kita itu adalah sebuah modal sosial. Berikutnya modal politik ya. Modal politik ini tidak hanya berkutat eh, dengan hal-hal yang kampanye ya. Nah, tetapi mengacu pada kekuatan politik yaitu kebijakan dan sistem pemerintahan yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan layanan yang kita lakukan di sekolah. Jadi bagaimana modal politik yang kita miliki. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah challenge, silakan diidentifikasi ada
aset apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, modal agama dan budaya. Ya, di SMK Negeri 3 Bondoso ini juga memiliki eh, budaya yang bermacam-macam, ya. Mungkin ada yang dari Madura, ada yang dari budaya Jawa, misal ada yang dari budaya sebentar mana? Tambuh Duo, tuh, Tambuh Duo. Bu mana? Kuning mana Bening? Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu aset juga yang kita miliki, ya. Terus juga modal fisik. SMK Negeri 3 Bondoso ini juga memiliki fisik atau kondisi bangunan yang baik dan juga memiliki banyak kelas, memiliki lab yang banyak. Itu adalah salah satu modal fisik juga. Modal lingkungan dan alam. Kita berada di tengah kota, itu adalah salah satu modal eh, atau aset yang kita miliki juga. Sehingga apa? Sehingga mudah diakses oleh banyak siswa, misal oleh orang tua ataupun oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan pelayanan di SMK Negeri 3 Bondowoso. Lanjutnya terakhir adalah modal finansial. Apa sih aset atau modal finansial yang kita miliki di SMK Negeri 3? Nanti panjenengan semua kita kasih challenge, silakan dituliskan. Nah, slide berikutnya Pak. Oh, ada video ya. Nah, videonya akan diputarkan dulu oleh Pak Fadli. Audionya tolong diangkat sedikit, Mas. Sip. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Asset-based community development atau pengembangan komunitas berbasis aset yang disingkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Kretschmann dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi, akan terlihat beberapa karakter saat sebuah sekolah menggunakan pendekatan ini. Seperti, pertama, titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. 2. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. 3. Daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana ya mengupayakan hasil yang lebih baik lagi? Nah, cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. 4. Seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. 5. Setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai.
6. Membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, murid, dan staf sekolah, menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Kita harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbangkan kemampuan dan aset yang dimiliki untuk sekolah menjadi lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Ya, itu tadi penjelasan lebih rincinya tentang asset based thinking. Nah, selanjutnya Pak Fadli, kita akan sama-sama nanti ada linknya nggih Pak Fadli? Oh, sudah di-share Mas Imam nggih. Nah, di slide sebentar. Biar full Pak Fadli. Nah, ini tugas buat panjenengan semua. Jadi kalau misal yang sudah pernah melakukan ini eh, bisa tolong diisikan lagi supaya kita nanti memiliki apa ya? Memiliki beberapa pola pikir dari panjenengan semua. Aset yang kita miliki itu apa saja sih dari segi aset eh, manusia, sosial, politik, agama, budaya. Nah, tugasnya seperti ini. Buatlah pemetaan aset berdasar 7 modal yang ada. 7 modal yang ada itu apa saja? Yang tadi itu yang sudah saya sebutkan. Nah, itu ada modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial beserta pemanfaatannya. Nah, beserta pemanfaatannya berarti ya Pak ya. Nah, berarti semisal modal finansial nih, misal dari sumber dana mungkin dari BOS atau BPUPP. Pemanfaatannya apa? Sebagai peningkatan dari program-program kegiatan sekolah, misal seperti itu. Jadi panjenengan berikan manfaatnya apa modal itu? Pemanfaatannya bagaimana? Misal modal guru. Nah, guru bagaimana? Berarti bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak dengan cara berpusat pada murid misal. Atau gurunya ini juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga apa? Upgrade pengetahuan dan juga memberikan pembelajaran juga lebih optimal. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fadli terlebih dahulu. Jadi itu bisa ditampilkan Pak Satria. Terima kasih. Jadi untuk link Bapak Ibu sudah dikirim Mas Imam ke kepegawaian. Silahkan nanti untuk pengumpulannya satu kelompok guru mapel cukup satu saja ya. Tidak perlu perorangan. Satu kelompok guru mapel nanti satu form pengumpulan saja. Seperti ini. Jadi nanti ada modal manusia misalnya ya, asetnya apa saja, kemudian nanti pemanfaatannya untuk apa, gitu ya. Ini kan contohnya kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan S2 misalnya. Kalau sudah pendidikannya S2, pendidikan aset, nah nanti dimanfaatkan untuk apa? Ya mungkin pengalamannya di apa, pengalaman bisa dimanfaatkan untuk apa? Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi asetnya apa, bawahnya nanti pemanfaatannya untuk apa? Per sumber daya yang ada, sumber daya manusia, kemudian sosial, politik, finansial, dan seterusnya.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi kami tunggu untuk pengumpulan tugasnya maksimal 3 hari dari sekarang. Jangan terlalu lama. Maksimal 3 hari dari hari ini. Saya kira tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan ini, mohon gabung untuk join Zoom. Ya, ini masih 51 peserta di Zoom-nya. Open kamera dan nanti untuk suaranya di mute.